Ahok terlihat linglung usai diperiksa Kejagung sebagai saksi kasus korupsi di Pertamina. Diperiksa selama 8 jam, siapa yang tak linglung? Kalau tak kuat-kuat, bisa stres dan mencret juga. Sikap heroik dan ngotot-ngotot Ahok seperti di podcast bakal membongkar kasus korupsi di Pertamina itu, seketika itu juga lenyap. Ahok malah mengaku terkaget-kaget. Yang diketahuinya hanya sekaki, sementara yang diketahui oleh Kejagung sekepala. Ini kalimat pertama yang dikatakan Ahok saat keluar dari gedung Kejagung. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan holding ya. Jadi apanya yang hendak dibongkar oleh Ahok? Silap-silap, jangan-jangan justru Ahok yang terbongkar. Bukan soal tersangka, sebab ini juga terlihat dihindari oleh pihak Kejagung saat ditanya para awak media. Apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya, ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokuskan. Tapi minimal terbongkar kinerjanya. Ahok ternyata tak hebat-hebat betul, hanya modal urat leher belaka alias omon-omon, dan Ahok bisa dipanggil kembali. Tak salah juga marah-marah Hotman Paris Hutapea melihat reaksi Ahok yang ngotot-ngototan tak karuan di berbagai podcast pasca Kejagung membongkar mega korupsi di Pertamina itu. Seolah-olah dia pula yang sudah berjasa membongkar mega korupsi di Pertamina itu. Ikut pula dia menghajar para tersangka yang sudah diamankan oleh Kejagung. Tak lupa pula imajinasi liarnya mengarah kepada orang yang berada di atas para tersangka itu. Padahal dialah salah satu orang yang berada di atas para tersangka itu. Kalau dia saja hanya mengetahui sekaki, artinya mengaku tak terlibat, bagaimana pula imajinasi liarnya mengarah pada orang di atasnya mengakui banyak dan terlibat. Menurut Hotman Paris, mestinya Ahok termasuk orang yang bertanggung jawab karena posisinya sebagai komisaris utama. Minimal dia meminta maaf atau secara jantan mengembalikan gaji yang miliaran itu. Memang Ahok komisaris utama di Pertamina, sementara yang bermasalah di Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan dari Pertamina yang memiliki komisaris utamanya sendiri. Jadi tak bersentuhan langsung alias masih terlalu jauh. Wajar saja kalau Ahok terkaget-kaget atau tak tahu banyak. Tahu hanya sekaki sementara Kejagung tahunya sekepala. Sebetulnya Ahok tak perlu diperiksa lebih dahulu. Yang lebih dahulu itu diperiksa seharusnya adalah direksi dari Pertamina itu sendiri. Tapi mungkin karena Ahok sudah terlanjur bersuara di publik, merasa lebih tahu pula dan bisa pula membongkar kasus korupsi di Pertamina itu, maka Kejagung lebih dahulu memeriksa Ahok. Mungkin agar Ahok tak terlalu merasa paling tahu dan berkoar-koar liar kemana-mana. Jangan pula asal sebut nama dan posisi seseorang dia. Pihak Kejagung mengatakan ini bagian dari strategi penyidikan. Semua akan diperiksa. Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Iya, semua itu didalami, sabar aja, ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan, ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Tak terbayangkan juga kalau Ahok tiba-tiba saja berubah menjadi tersangka atas nama apapun, baik menerima sesuatu maupun pembiaran seperti yang diungkapkan Hotman Paris Hutapea. Publik pasti akan heboh, geger, guncang. Langsung pula muncul staf kriminalisasi
politisasi hukum, terlalu dipaksakan, dan lain-lain. Ingatlah, kasus mega korupsi di Pertamina ini benar-benar sesuai dengan masa jabatan Ahok sebagai komisaris utama, yakni 2018-2023, sementara Ahok masuk 2019-2024. Itu pun karena Ahok memilih mundur karena ingin mendukung Ganjar dan menyerang Gibran dan Jokowi di detik-detik terakhir pencoblosan masa pemilu. Bisa jadi dalam hitung-hitungan Ahok, dirinya bisa menjadi kartu as atau penentu bagi kemenangan Ganjar Mahfud saat itu. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, suara Ganjar Mahfud malah terjun bebas. Pernyataan Ahok bahwa dia hanya tahu sekaki sementara Kejagung tahu sekepala, sebetulnya itu pukulan telak bagi dirinya sendiri. Dia harus menjilat ludahnya sendiri. Yang sudah ngomong begana begini, sesungguhnya dia tak tahu apa-apa, baru tahu sedikit ngomong sudah terlalu jauh. Celakanya pakai toa pula. Publik semakin heboh dan liar mengikuti imajinasi Ahok yang entah kemana-mana pula. Padahal kalau Kejagung tak membongkar, selamanya kasus Pertamina ini tak akan pernah terbongkar dan tak ada pula peran Ahok di dalamnya. Apa yang terakhir dibicarakan Ahok tak sedikit pun menyinggung soal Pertamina ini. Peran Ahok justru bisa-bisanya pembongkaran kasus mega korupsi Pertamina ini justru bernada negatif di tengah publik bagi Kejagung dan pemerintahan Prabowo secara umum. Tema Indonesia gelap semakin menjadi-jadi, makanya jangan asal bacot saja, mulutmu harimaumu.